Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema fungsi etika bisnis dalam mengambil keputusan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Robi Pranada. Di sini saya bersama rekan saya Israul, Yasmin Bahavani, dan Muhammad Ivan Jazuli. Di sini kita mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu peranan etika bisnis, yang kedua fungsi etika bisnis dalam perusahaan, dan yang ketiga resiko yang dialami apabila tidak menerapkan etika bisnis. Oke, langsung saja pada bab pertama yaitu peranan etika bisnis. Peranan etika bisnis. Etika bisnis memiliki peranan yang sangat penting pada perusahaan, yaitu untuk membentuk perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing tinggi, serta mempunyai kemampuan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai semua itu. Jadi setiap perusahaan itu harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai-nilai yang tinggi untuk mencapai tujuannya. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, operasional yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, dan etika perusahaan yang dilandaskan secara konsisten dan konsekuen. Etika bisnis merupakan pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Apabila perusahaan tersebut ingin usahanya maju dan lancar, maka memerlukan satu, memiliki produk yang baik. Produk yang baik harus dimiliki setiap perusahaan untuk menunjukkan identitas ataupun produk yang ingin dipasarkan. Yang kedua, memiliki manajemen yang baik. Manajemen yang baik selalu dibutuhkan dalam setiap perusahaan untuk menuju tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, memiliki etika bisnis. Etika bisnis wajib dimiliki untuk semua karyawan ataupun lembaga-lembaga yang terkaitannya dengan perusahaan. Selain itu, terdapat 3 aspek pokok dalam bisnis, yaitu 1, sudut pandang. Adanya interaksi antara produsen dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan organisasi. Yang kedua, sudut pandang etika. Sudut pandang etika yaitu di mana kita harus menghormati pihak lain yang menjadi partner kerja. Nomor 3, sudut pandang bisnis. Merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Melalui sudut pandang norma, hukum lebih jelas dan pasti dibandingkan etika, karena peraturan hukum berupa tertulis dengan hitam di atas putih dan terdapat sanksi tertentu apabila terjadi pelanggaran. Bab yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Israul. Fungsi etika bisnis dalam perusahaan. Fungsi etika di sini memiliki peranan penting bagi kemajuan perusahaan itu sendiri. Fungsi etika bisnis saling terkait antara fungsi perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Hal tersebut disebabkan karena operasi perusahaan sangat terspesialisasi di berbagai profesi, menyebabkan setiap fungsi perusahaan cenderung memiliki masalah etika tersendiri.
Permasalahan fungsi etika bisnis dalam perusahaan. 1. Etika bisnis di bidang akuntan. Fungsi akuntan adalah komponen penting bagi perusahaan, maka kejujuran, integritas, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi ialah syarat absolut yang harus diterapkan oleh fungsi akuntansi. 2. Etika bisnis di bidang keuangan. Fungsi keuangan yang dijalankan tidak sesuai dengan kode etik akan menimbulkan berbagai kerugian bagi investor. 3. Etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dapat menimbulkan suatu masalah. Untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak etis yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, pemerintah Indonesia telah berlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 4. Etika bisnis di bidang sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan. Dengan pengoptimalan sumber daya baik, maka akan menimbulkan output yang baik bagi perusahaan dan sumber daya manusia sendiri. 5. Etika bisnis di bidang teknologi informasi. Salah satu area yang memiliki pertumbuhan masalah etika bisnis paling besar di era 1990-an sampai tahun 2000 adalah bidang teknologi informasi. Hal-hal yang dapat memicu munculnya permasalahan etika di bidang teknologi informasi meliputi serangan terhadap wilayah privasi seseorang, perlindungan hak cipta yang menyangkut pembuatan software, musik, dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ivan. Ya, untuk risiko yang dialami apabila perusahaan tidak menerapkan etika bisnis, yaitu ada beberapa risiko yang dialami. Pertama, perilaku bisnis atau perusahaan yang tidak menerapkan etika bisnis akan berdampak pada keberlanjutan dan akan menjatuhkan nilai perusahaan atau bisnis tersebut, serta akan mendapatkan sanksi-sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, pengenaan sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh komisaris dan direksi berpedoman pada anggaran dasar perusahaan dan keputusan RUPS. Yang ketiga, sanksi terhadap pegawai perusahaan ialah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam peraturan disiplin pegawai, PDP, maupun aturan kepegawaian yang berlaku. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa yang menjadikan perusahaan untuk menerapkan etika di dalam bisnisnya bukanlah dari perusahaan itu sendiri, melainkan adanya kejujuran dari para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang damai serta menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang menerapkan etika di dalam bisnisnya. Selanjutnya dijelaskan Mbak Yasmin. Monggo. Nah, kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu etika berbisnis ini bisa dilakukan dalam segala menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberi keuntungan segera, namun hal ini sebagai wujud investasi dalam jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, etika bisnis sangatlah penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.